Halo Sobat Rumah Pemilu, salam demokrasi, jumpa lagi di Beranda Rumah Pemilu. Kali ini kita kedatangan tamu di Beranda Rumah Pemilunya, tuan rumahnya ya, orang Perludem sendiri. Kita ada Iqbal, wakil Perludem yang mantau misi di Thailand ya. Iqbal bisa jelasin kemarin misi pemantauannya. Stres banget sebenarnya karena kita harus sawadihab dulu. Sawadikap. Kok dia nggak ikutan? Ulang ya. Kita harus sawadihab dulu. Sawadikap. Jadi kemarin ya kan Anfra itu mungkin rutin ya, hampir setiap tahun setiap ada pemilu di beberapa negara, khususnya lebih banyak memang kalau dilihat di Southeast Asia gitu ya. Ada pemilu-pemilu, maka mereka juga ngirimin nih, nerjunin beberapa tim pemantau, baik ada yang short term ataupun yang long term. Dan memang secara pengalaman biasanya dipantau kan lebih banyak melihat nih bagaimana sih kemudian proses, bagaimana kemudian persiapannya, apa sih kendala-kendala yang terjadi, sesuai nggak ya dengan kemudian prinsip-prinsip pemilu. Dan salah satu yang kemarin dipantau itu adalah negara di Thailand. Yang ternyata Thailand itu bahasanya itu mirip sama Sanskerta kita. Jadi kalau ada berapa bahasa mirip sama Jawa Kromo. Karena tulisannya juga. Saya kecacing. Nanti di sana Jawa adalah kunci juga gitu. Waduh. Jawa mulu ya. Kak Iqbal. Kemarin jadi long observer atau yang short term? Karena aku tinggi jadinya long. Term observer karena kan kemarin 2 minggu lebih ya. Kalau yang shortnya itu kemarin sekitar seminggu aja. Jadi Thailand itu ada 2 hari itu hari pemilunya. Dia ada 2 Hari pemungutan suaranya. Hari pemungutan suaranya. Yang pertama itu advance voting. Yang kedua itu di election day-nya. Election day yang utama. Nanti aku bakal jelasin perbedaannya. Tapi kita ngomongin dulu kayaknya enak dari sosial politiknya biar karena kayaknya kalau bisa aku boleh bilang ya, di compare dengan Indonesia agak rumit sebenarnya. Cukup kompleks. Bagaimana lebih rumit Thailand gitu. Menurutku lebih rumit di sana. Baik secara historisnya, sosial politiknya. Jadi ini aku ngambil kutipan dari salah satu koordinator WeWatch. Pas kemarin kita itu lagi briefing. WeWatch itu apa? Nah, WeWatch itu, ya itu sebenarnya apa ya? Kalau boleh dibilang dia sebagai bentuk inisiatif lebih tepatnya ya. Tapi terorganisir dan terlembagakan juga. Yang ditujukan untuk memantau ahli pemungutan suara khususnya ataupun proses pemilu. Apa yang terketawa? Gak apa-apa. Perludem gitu. Kerja-kerjanya mirip. Tapi kalau boleh aku bilang mirip, lebih identik kayak misalnya di sekarang kita kemarin Perludem, Pak Hadar dan teman-teman Netgrid dan koalisi itu ada kan ada jaga suara. Iya. Mereka juga sama tuh. Jadi mereka mantau gimana prosesnya, penghitungannya tuh pemungutan suaranya prosesnya gimana sampai penghitungan dan rekapitulasi dan sebagainya. Dan itu mendorong transparansi publik. Tujuannya. Nah, koordinator WeWatch ini dia bilang bagi dia Thailand itu bukan negara yang demokrasi, bukan negara demokrasi. Jadi kita diminta jangan deh bayangin negara demokrasi di benak kalian gitu. Kan nanya dong kita, why gitu kan, kenapa gitu. Padahal udah ada pemilu, udah ada parlemen juga gitu ya. Dan dia tuh CSO-nya gitu. Kenapa? CSO-nya. Kenapa dia malah bilang gitu? Gitu. Baik kita sebelum mantau dia dulu ngomong gitu kan. Terus ngapain kita mantau kan? Nah, terus dia bilang dia ngomong kayak gitu karena uniknya Thailand itu secara historikal dia bahkan ada kudeta militer yang mengganggu jalannya pemerintahan hasil pemilu itu lebih dari 20 kali. Bahkan berhasil 13 kali gitu ya. Jadi ngekudeta Perdana Menteri. Militer ini akrab banget sama rajanya. Jadi Thailand tuh monarki. Monarki juga dia, monarki konstitusional dengan parlemen 2 kamar. Ada kamar bawah sama kamar atas, kamar majelis rendah sama majelis tinggi. Nah, terus dia juga bilang bahwa konstitusi mereka aja, ya kalau dihitung rata-rata gitu ya, itu ya bertahan cuma 6 tahun lebih lah, 6 tahun 3 bulanan lah. Setiap pergantian konstitusinya jadi cepet tuh, amandemennya sering. Nah, tapi
jabatan parlemennya tuh selama berapa tahun sih di sana? Kalau di sini kan DPR 5 tahun, presiden 5 tahun. Kalau di sana tuh? Normalnya sih 4 tahun. Oh, oke. Pemilu terakhir itu di 2023. 2023. 2023. Berarti ini dicepetin ya? Dicepetin. Oh, Nah, sama itu kayak ada Nepal. konteksnya juga. Oke. Tapi mirip-mirip kenapa? Kayaknya dua negara ini jadi salah satu negara yang disorot. Nepal dengan Thailand gitu ya, pemilunya juga dan dipantau. Meskipun konteksnya berbeda penyebabnya. Dan kalau di Thailand kemarin ada demonstrasi ya, ada tindakan teman-teman yang nggak puas dengan pemerintahan di sana, korupsi dan gaya hidup hedonisme yang terjadi kan waktu itu. Kalau di Thailand ini sebenarnya karena ada konflik politik khususnya di parlemen. Oh, konfliknya malah di parlemennya. Bukan vertikal gitu ya? Antara pemerintah dengan masyarakat gitu, tapi ini malah di parlemennya. Nah, ini panjang ceritanya. Oh, oke. Ini panjang lagi nih, karena menariknya kemarin itu, aku mantau itu nggak cuma pemilu. Jadi kemarin aku mantau itu pemilu dan referendum. Oke. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan dalam waktu yang sama di Thailand. Memang sengaja dijadiin satu hari yang sama, election day sekaligus referendum day. Ini yang dimaksud Iqbal lebih kompleks itu ya? Lebih kompleks itu, karena yang dari cerita tuh, kenapa sih pemilu Thailand dipercepat? Jadi, kan sekarang Thailand itu memakai konstitusi hasil amandemen terakhir di 2017. Oh, oke. Baru ya? Baru. Dan amandemen 2017 itu lahir dari pemerintah junta militer di sana. Oke. Nah, akhirnya masyarakat dan banyak partai politik, salah satunya partai politik di sana tuh ada satu partai politik yang progresif, yang dianggapnya progresif, reformis gitu ya. Sampai dia udah dibubarin berkali-kali, tapi tetap mampu menangkan banyak suara dan kursi lah di sana. Nah, akhirnya banyak juga partai politik yang mau ngomongin nih, oh kayaknya kita perlu nih untuk memperbaiki konstitusi kita. Karena kenapa sih militer itu selalu intervensi ya bahasanya pemerintahan hasil pemilu yang dianggapnya demokratis? Karena mereka ingin membatasi lingkup itu, dan ternyata nggak cuma militer jalurnya, nggak cuma militer mengkudeta tadi, tapi kalau kita lihat konstitusional court-nya juga kuat banget di sana, terus pengadilannya juga kuat banget di sana. Jadi banyak cara yang biasa dilakukan gitu ya, kalau nggak kudeta militer, tuduhan korupsi, dianggap tidak sesuai konstitusi juga bisa. Itu yang membuat Thailand tuh berkali-kali tuh dan cepet banget pergantian rezimnya. Maksudnya intervensi kekuasaan militernya itu bukan hanya dari pemilu, tapi juga di trias politikannya gitu. Itu yang sering terjadi. Bahkan ada partai politik yang tadi ku ceritain yang progresif ini, dia dibubarkan berkali-kali. Dia pernah dibubarkan ketika saat dia itu termasuk yang kursinya banyak banget di parlemen. Tapi ini partainya dibubarin oleh Mahkamah Konstitusinya. Karena dianggap mengganggu, ada undang-undang namanya Leste Majeste, undang-undang tentang kayak ngomongin penghinaan keraja dan sebagainya. Itu mereka minta untuk direvisi. Terus dianggapnya dianggap tidak menghormati undang-undang tersebut. Nah, konteks-konteks seperti itulah yang dianggap akhirnya terlalu kuat nih. Dan khususnya dalam konteks konstitusi yang tadi yang dipakai dari hasil terakhir di 2017, itu dianggap agak menyulitkan banyak pihak, termasuk warga, yang merasa bahwa kita perlu memperbaiki konstitusi ini. Salah satu yang bermasalahnya itu karena konstitusi cuma bisa diperbaiki, di amandemen, itu ketika juga dapat persetujuan dari majelis tingginya, Senat. Sementara Senat ini, pengalaman di Thailand, lebih sering diisi oleh kalangan dari militer atau pensiunan militer. Jadi kan Senat ini bukan dipilih lewat pemilu soalnya, dia dipilih oleh perwakilan kan. Nah, hal-hal itu yang ngebuat nggak berimbang kondisi sosial politik di sana. Ditambah juga Senat ini bisa untuk ikut serta terlibat menentukan perdana menteri. Jadi kan nggak berimbang dong. Kalau misalkan ada partai yang sudah pro militer lewat majelis rendah, ditambah dengan majelis tinggi yang memang cenderung pro pada militer, akhirnya muncul kan perdana menteri yang lebih akan tunduk atau paling minimal akan mudah tunduk gitu ya, atau memang based on background dari
militer itu sendiri. Oh, padahal kalau parlementer kan perdana menterinya dari partai politik yang menang gitu ya. Ya, Nah, tapi ini normalnya ada seperti cawe-cawe itu. dari militer gitu ya. Jadi mereka bisa nunjuk nih, oh sama calon-calon yang memang pro aja sama perdana militer. Di satu sisi juga militer di sana itu dekat banget sama kerajaan. Tapi senatnya itu dipilih lewat pemilu atau langsung mewakili daerah atau provinsi Ada yang masing-masing? dari perwakilan daerah atau dia perwakilan dari akademisi atau dari pihak militer tadi. Jadi senatnya mirip putusan golongan ya Putusan dibanding golongan. dibanding representasi dari pemilu gitu ya. Jadi Oke. hasil pemilu itu tidak ikut campur, hasilnya itu tidak ada ikut berpengaruh terhadap si senat ini. Dia hanya berpengaruh di majelis rendah tadi. Yang majelis rendah ini dia ada jumlahnya 500 orang. 400 itu dari perdapil konstituensi. 100-nya itu dari party list. Dia pakai sistem MMM. Mix member. Majoritarian. Oh, oke. Jadi kayak MMP tapi yang dapil satu kursinya itu harus mayoritas untuk dapat kursi di parlemen. Ya, dia itu kan paralel kan. Dia paralel. Oh, paralel, Sistemnya paralel. bukan dari varian dari MMP-nya ya. Bukan dari Oke. MMP, tapi dia paralel dengan Kemenangan harus mayoritas. bentuknya Oke. MMM. Jadi kalau misalkan yang konstituensinya itu dia distrik kan, jadi ini dipecah lebih kecil lagi level distrik untuk pemilihannya, daerah pemilihannya. Kalau party list daerah pemilihan nasional. Oke, Oke. milik partai. Iya. Itu perhitungannya langsung diakumulasi Oke. nasional. Kalau yang konstituensi kan dipecah lebih kecil. Tapi bukan pluralitas, tapi mayoritas. Mayoritas kalau sekarang. Mayoritas dia dengan sistemnya paralel, jadi tidak saling berkaitan antara Oke. si konstituensi list dengan si party list di Baik. sana. Mau klarifikasi tadi, si militer ini deket sama kerajaan ya berarti? Dekat. Oh, oke. Jadi militer sama kerajaan itu nggak terlalu akur sama si parlemennya sebenarnya, partai parlemen. Partai Sebenarnya pemenang. nggak bisa dibilang nggak terlalu akur ya, Oke. karena beda rezim, beda bentuk kan. Contoh misalkan di Thailand itu ada anggapannya 3 partai yang memang sekarang lagi hype lah, banyak kursinya oke. gitu ya. Itu yang pertama ada namanya Bung Jai Thai. Bung Jai Thai Party ini dia warnanya biru. Jadi kalau di sana tuh lebih condong kalau mau nyebutin mana partai selain pakai nama, pakai warna aja gitu. Oke. Ini ada warna biru tua, Bung Jai Thai Party. Aku lupa Bung Jai artinya apa ya kalau di Indo ya. Tapi kita nyebutnya Bung Jai Thai. Oke. Jadi Bung Jai Thai Party ini partai yang pragmatis banget. Jadi dia sebelum-sebelumnya dia partai yang bisa masuk aja ke koalisi manapun untuk mendukung calon perdana menteri yang diajuin. Yang penting dia masuk kabinet. Oke. Itu Bung Jai Thai. Oke. Tapi terakhir Bung Jai Thai itu sekarang adalah yang megang posisi perdana menteri. Namanya Anutin. Nah, Anutin ini jadi salah satu koalisinya itu ada Bung Jai Thai dengan People Party. Nah, partai kedua namanya People Party. People Party ini yang aku sebut tadi, partai yang progresif abis. Dia yang udah dibubarin beberapa kali tuh, sering banget dibubarin. Dulu ada namanya Move Forward, terus dibubarkan gitu ya 2024 kalau nggak salah. Terus sekarang jadi maju lagi dengan People Party, tapi dengan identitas yang secara warna identik, sama-sama warna oranye. People Party ini dia kuat banget di kalangan mahasiswa dan di kalangan anak muda. Tapi beneran muda dia. Beneran muda, emang beneran muda. Dan gaya-gaya pemilunya lebih cenderung kreatif. Jadi dia nggak pakai cara-cara yang lama, Oke. yang cuma ngumpulin orang di lapangan besar. Nggak. Dia bisa bahkan turun ke orang-orang, nggak ngasih apa-apa, tapi cuma ngedengerin dialog. Jadi kemarin aku ngamatin tiga untuk kampanye dari masing-masing partai ini ketika di Thailand. Nah, kalau Bung Jai Thai, dia karena dia partai yang populis, pragmatis juga, dan dia itu kalau Bung Jai Thai dia menguasai jaringan penguasa lokal, entah itu kepala daerah, entah itu anggota parlemen lokal yang lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi partai yang memang kalau teman-teman pernah dengar nama perdana menteri Thailand dulu namanya Thaksin. Ya kan Thaksin itu termasuk terkenal kan karena kebijakannya populis dan juga berpihak pada warga kecil, biasanya seperti itu. Nah, ini Pak namanya Pheu Thai. Dia warna merah, Red Party. Bukan hijau ya petai. Maaf. Itu petai. Ini Pheu Thai. Kalau bahasa Thailand Pheu Thai, itu sebutannya gitu. Nah, ini partai cenderung kuat juga dan sering masuk kabinet gitu ya. Dan secara parlemen dia punya basis
masa paling banyak itu justru di pedesaan. Hmm. Nah itu kayak apa ya? Kayak di Indo ya, kayak PDI mungkin ya, dia ya partainya. Terlalu lama populis dengan gaya kerakyatan buat peta Wong ini. Cili. Bisa jadi. Cuma kalau aku pakai spektrum politik, si Bung Jayata ini tengah ke kanan, si Petai ini dia adalah tengah ke kiri. Nah kalau si People Party itu kiri. Mas Ajit tuh pasti seneng dengan People Party. Nah, ketika kemarin, kenapa sih pemilu dipercepat? Jadi si Anutin dari Bung Jaitai itu kan dia koalisian juga sebelumnya sama si People Party di parlemen sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya. Nah, ada satu janjinya itu adalah untuk mempercepat atau memperbaiki si konstitusi ini. Nah, tapi di waktu yang sama konstitusi ini cuma bisa diperbaiki juga salah satunya dengan persetujuan Senat. Terus seolah kayak si Anutin ini masih narik ulur terus nih, narik ulur sampai akhirnya agak deadlock lah di sana. Sampai People Party juga akhirnya merasa kok kayak nggak serius komitmennya. Di waktu yang sama kan Thailand lagi kondisi semi perang. Iya. Dia lagi tegang kan dengan negara-negara tetangganya gitu ya. Dan kondisi ini memicu juga dukungan ke pro militer, sehingga kayak kok konstitusi kayak ya udahlah, toh itu juga dibuat sama junta militer yang dulu dan sebagainya, ditambah negara sedang posisi demikian. Kondisi ini menguntungkan buat Bung Jatai untuk ayo segera bikin pemilunya gitu ya, daripada mereka dilempar mosi tidak percaya yang posisinya waktu itu People Party sudah menyiapkan mosi tidak percaya ini. Ya udah mereka dibubarkan dulu pemerintahan yang kemarin, parlemennya, untuk segera melakukan pemilu sekarang. Itu konteks-konteks kemarin tuh alasan kenapa pemilu dipercepat, kenapa juga ada referendum di Thailand. Ini dijawab sih ya saat unveil itu tadi ya, kita menjelaskannya ada negara-negara prioritas dari banyaknya negara-negara Asia yang dipantau sama unveil gitu ya. Di Thailand ini bukan hanya status demokrasinya yang belum bagus, tapi juga ada konteks itu ya pas misi pemantauan unveil kemarin gitu ya. Tapi khususnya di 2026 ini, meskipun memang dianggap lebih kompleks, karena kan ada referendum di hari yang sama. Jadi kan sistem yang dipakai bagi mereka itu kan sebelumnya udah cukup kompleks sebetulnya, karena ada mereka itu punya dua surat suara normally. Ada surat suara warna hijau dan juga ada warna pink atau pink atau ungu-ungu gitulah. Nah, yang si hijau ini dia untuk milih dari kandidasi yang dari konstituensi. Kalau yang hijau itu dari party list. Yang ungu itu dari party list. Nah, kalau kemarin di 2026 itu 3. Satunya referendum ya? Surat suara referendum. Surat suara dan referendum warnanya warna kuning. Dan mereka kemarin berarti di satu hari itu mereka punya 2 ballot box. 3 ballot box. 1 untuk si party list, kandidasi list, dan juga si referendum. Bal, tadi kan disebutin bahwa mereka tuh beberapa kali amandemen ya, atau yang 20 kali, yang 20 kali. 20 lebihnya itu Kudeta, Nah, apakah yang kudeta itu juga diikuti dengan referendum gitu? Nggak selalu referendum. Referendum itu sekitar, aku lupa, kalau nggak salah itu sekitar, ini referendum gue berapa ya? Atau aku agak lupa ya konteks itu ya. Tapi yang pasti usaha ini sebenarnya sekarang itu referendum itu sendiri kan nggak sekali doang. Referendum itu nggak cuma satu proses, tapi untuk yang sekarang dia 3 kali proses. Yang kemarin disatukan dengan pemilu itu hanya untuk menanyakan apakah warga itu setuju nggak dengan adanya referendum. Jadi baru nanya dulu nih, setuju atau enggak nih ada referendum. Nanti kalau misalkan emang setuju, baru ada yang kedua itu aku lupa konteksnya gimana. Tapi kalau yang ketiga, yang paling terakhir itu nanti prosesnya itu adalah setelah si parlemen bikin draft referendum dan warga bisa ngakses, akhirnya mereka ditanyain lagi sepakat nggak dengan draft ini. Jadi prosesnya itu harusnya minimal 3 kali. Dan ini proses yang kemarin itu yang pertama, tapi proses yang paling menentukan karena kan ditanya tuh. Jadi kotak suaranya itu di kertas suara itu cuma ada pilihan ya atau enggak. Cara nyoblos mereka kan di silang. Itu karena ini ya voting ya di sana ya? Enggak.
Dia pakai pulpen, pakai pensil. Pakai pulpen. Hmm. Dia sama kayak kayak di Indo masih pakai kertas Yang aja. voting tuh Filipina ya? Filipin. Iya, sorry. Accounting sih. Accounting, ya. Accounting Filipina. Kemarin ya masih aku sebenarnya familiar dengan bagaimana banyak hal di sana ketika kemarin mantau itu familiar banget dengan konteks di Indo. Meskipun menariknya angka money politiknya lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Angka money politics ya? Oh, money politiknya dia rendah ya? Bukan praktiknya rendah, tapi nominalnya lebih rendah daripada kita. Oh. Secara rata itu. Cuma tetap banyak gini ya, tapi kalau secara proses sebetulnya dengan kompleksitas yang seperti tadi, pemilunya memang berjalan. Tapi kalau kita mau agak ngulik lebih dalam, kita bakal nemuin banyak hal yang ternyata begini ya. Bel, tadi kan bilang bahwa money politics-nya nominalnya lebih rendah daripada Indonesia, atau ini tuh berhubungan sama sistem pemilunya juga nggak sih kira-kira? Kan Aku beda punya tuh. keterbatasan untuk menganalisis di situ ya, karena sebagai pemantau kan kita nggak boleh mengasih penilaian seperti itu. Iya. Tapi kalau yang bisa aku ceritakan, ada selain masalah politik uangnya itu tadi, sebetulnya memang secara konteks apakah lebih sengit atau tidak, karena distriknya banyak, sebetulnya lebih terbagi. Jadi angkanya bisa jadi tidak terlalu tinggi. Kalau di Indonesia kan distriknya itu kan nggak sebanyak itu jadinya. Karena kita masih 310 kursi kan. Kalau di Indo, kalau di kecil dapilnya kan bisa aja untuk menurunkan money politik, meskipun aku belum bisa ngomongin bahwa itu berkaitan langsung antara habitus dengan sistem itu memang punya pandangan itu bisa berkaitan. Tapi konteksnya itu kan harus lebih diperjelas. Tapi kalau misalnya ketika selama pemantauanku kemarin, yang pasti ada praktik money politik itu ada. Cuma cara untuk membuktikannya itu susah. Makanya laporan formalnya itu dikit. Bahkan orang-orang WeWatch yang kutemuin di level regional, mereka juga belum bisa untuk melaporkan itu. Mereka lebih sering ada mendengar dari mulut ke mulut. Ini ada nih uangnya segini. Oh ini ada uangnya segini. Kayak gitu. Nah soal WeWatch ini, dia pemantauannya di TPS, yang TPS-nya juga dihitung saat selesai pemungutan suara atau dibawa ke pusat gitu, sentralistik gitu. Dia ngitungnya nanti pas udah dibawa ke pusat, direkap. Kalau nah WeWatch ngitungnya di TPS. WeWatch di TPS, terus mau compare hasil tabulasi nasional. Jadi, nah aku cerita prosesnya. Berarti WeWatch ini pakai apa? Pakai exit poll gitu atau gimana kalau nggak dihitung di mereka punya orang-orang yang jadi ini aku ceritain prosesnya dulu ya buat teman-teman ini ya. Jadi proses pertama itu kan selain penyebaran logistik, sosialisasi dan sebagainya, pertama itu dimulai dengan yang paling itu ada advance voting. Jadi advance voting itu dilakukan jadi ada 2 minggu mereka mempersiapkan untuk pemungutan suara, untuk 2 kali pemungutan suara. Yang pertama advance voting, yang kedua election day. Nah yang pertama itu di bagian advance voting itu ditujukan buat orang-orang yang mau memilih, tapi dia terbatas lagi di luar daerah, anak-anak mahasiswa. Advance voting ini kayak early voting ya? Iya kayak early voting. Nah. Cuma minusnya di advance voting itu nggak bisa ikut referendum. Referendum. Nah ini yang akan jadi salah satu problem juga ketika pelaksanaan pemilu kemarin. Referendum itu cuma bisa di election day di tanggal 8. 8 kemarin itu bulan Februari. Nah setelah advance voting masuk tuh lagi ke masa-masa kampanye, IBCD dan sebagainya. Prosesnya mirip-mirip dengan Indo gitu ya, ada kampanye terbuka, ada pertemuan terbatas dan lain sebagainya sampai masuk ke election day. Di sana itu ada hari tenang, tapi nggak 1 hari full. Dia cuma dimulai dari jam 6 sore di hari sebelumnya. Jadi di 6 sore itu malam tenang ya. Malam tenang. Tapi malam itu juga ada istilahnya konsepnya. Namanya malam anjing menggonggong. Jadi malam itu adalah malam yang paling banyak serangan uang. Kan kalau di Indo pagi. Bahasa Thailandnya apa tuh malam anjing menggonggong? Uang. Itulah ada bahasa Thailandnya aku lupa. Aduh. Jadi
malam itu dan sejak jam 6 sore sampai hari pemungutan suara itu udah harus mulai nurunin Banner-banner, baliho gitu ya. alat kampanye. Terus juga di sana termasuk larangan tidak boleh menjual alkohol. Itu nggak boleh tuh dari malam itu sampai pagi sampai hari election day-nya. Puasa alkohol gitu ya. Puasa alkohol. Jadi dari jam 6 hari sebelumnya sampai jam 6 hari election day-nya. Jam 6 sore hari election day, puasa 24 jam. Itu karena money politisnya bisa termasuk di alkohol. Bangkok tuh. Kan nggak Bangkok banget tuh nggak jual. Termasuk di Bangkok. Karena di penjara, langsung di penjara. Yang menjual, yang mendistribusikan, dan yang membeli. Oke. Kayak pernah Jadi lihat hukum tentang itu ya. Iya. Menjual, Benar. membeli, memproduksi. jadi di stok aja ya kalau mau minum. Aduh, lanjut. Cuman mirasnya nggak bisa di-download ya. Iya, masa download. Paling yang bisa kalau misalnya nyewa kamar hotel dan hotel memang sebelumnya dia bir, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya tapi di hari hanya kita minta itu nggak bisa, bahasa gitu. Emang benar-benar nggak boleh transaksi alkohol karena itu takutnya mempengaruhi proses pemilihan. Entah jadi nggak bisa rasional, nggak gini, rasional. gitu. Banyak hal lah. Nah, habis itu selesai, dia pemilunya dimulai kayak di Indo juga jam 8, jam 7 itu persiapan, jam 8 buka TPS sampai jam 5. Sampai jam 5 sore terus ditutup, di close. Habis di close nanti mulai penghitungan di TPS. Penghitungannya di TPS ya? Kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia banget tuh nyebutin, dilihat ini sah, ini gak sah, terus gitulah sampai dihitung, dimasukin ke cuma memang nggak ada uhui. Nggak ada. Dan masalahnya yang nonton di TPS juga nggak rame. Kan kalau di kita masih cukup ramai ya. Kayak nonton bola tuh biasanya. Iya. Kalau di sana tuh sepi yang nonton. Yang nonton tuh sepi, kayak udahlah, kayak orang yang penting saya ikut pemilu karena pemilu tuh ikutnya wajib. Berarti itu wajib ya? dua mata pisau tuh berarti percaya banget atau kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah, berjalan aja. Tapi mereka udah banyak yang akhirnya senang dengan politik. Cuma kalau untuk sampai ngawal sampai penghitungannya kayak udahlah kayak gitu. Dan setelah itu baru ditempel, kayak di kita kan ada form C, form D yang ditempel ya di TPS. Di sana juga ada formnya sendiri untuk ditempel berapa nih hasilnya, suaranya sesuai atau enggak. Kalau kemarin di pemantauanku, jumlah suara tercetak dengan jumlah suara pemilih dengan suara tercoblos itu beda semua angkanya. Ini semua manual ya, nggak ada elektroniknya ya. Dan si WeWatch juga manual, nggak rekap elektronik. Manual juga deh. Dia manual, baru dia rekap elektronik. Dia punya input gitu sendiri. Iya. Kayak makanya aku nyamain mirip banget sama jaga suara. Akhirnya ketabulasi sendiri. Ya, kalau si jaga suara kan difoto, terus langsung ditransfer datanya. Nah, kalau ini datanya via apa si WeWatch? Dia ngefoto juga yang lembar, tapi bukan lembar, kan kalau jaga suara kan ada lembar apa sih, aku lupa namanya. Ya, lembar rekapnya lah ya. C hasilnya C hasil. yang difotokan. Dia juga ngefoto juga, tapi C hasilnya itu bukan beda kayak C hasil di Indo sih. Dia cuma kayak nyebutin jumlah kertas suara terpakai berapa. Siapa yang menang, siapa aja dari partai mana aja, kandidatnya mana aja. Terus mereka rekapitulasi di situ. Mereka akhirnya punya tuh website sendiri. Nanti mungkin aku bakal ngasih ke teman-teman editor untuk ngasih lihat gimana bentuk websitenya, dan itu ngasih tabulasi hasil pemilihan, partai, jumlah kursi dan sebagainya. Cuma setelah itu ini konteks yang menurutku nggak aman banget ya. Jadi mereka itu yang ngirim itu pakai paket. Jadi setelah selesai sudah dihitung semuanya, nanti ada tugas paket yang datang terus mengirimkan ke KPU. Paketnya literally ekspedisi, bukan KPU-nya. Ekspedisi swasta. Ekspedisi swasta yang ditunjuk, tender. Nah, sama pas advance voting di awal, yang berapa hari sebelumnya juga, itu juga tukang paket yang ngirim. Kan orang kan kandidasi, namanya konstituensi kan distriknya banyak ya. Dan artinya misalnya distriknya Martaman. Apa brandnya Lalamove gitu atau? Iya kayak Lalamove, JNE, JNT gitu kan. Shopee, Express. Anissa misalnya
Aku misalnya Matraman nih. Anissa lagi bukan di Jakarta, kita sama di Jogja misalnya, pas lagi milih misalnya. Aku analoginya. Nah, jadi kalau kami ikut advance voting kalau kami itu tetap milih, aku bakal milih kandidat dari konstituensiku Matraman, Anissa bakal milih kandidat konstitusi Tebet. Kan beda-beda kan nama-namanya kan pastinya. Nah, nanti siapa yang nganterin ke daerah konstituensi masing-masing? Tukang paket. Soalnya disortir, dikasih kode. Jadi pas habis milih itu ada kayak amplop itu nanti tulis kode konstituensi kita, terus sama kode daerah provinsi mana gitu. Terus nanti tukang paket bakal ngirimin pakai amplop ini ke KPU yang akan menghitung konstituensi di situ. Itu keamanannya gimana, Bang? Sebenarnya ada protokolnya sih memang. Jadi satu truk paket ini itu bakal dijaga sama satu polisi. Udah sih satu polisi doang. Satu polisi aja. Cuma mereka harus koordinasi terus. Satu polisi setiap mobil paket. Dan mereka tuh setiap masuk daerah mana, bahkan berhenti aja itu harus laporan ke KPU. KPU dan kepolisian setempat. Misal dia di Polsek Tebet nih, dia berhenti di Polsek Pulau Gadung, dia harus laporan lagi. Saya berhenti dulu ya di Polsek Pulau Gadung untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil misalnya. Nanti jalan lagi dia laporan lagi. Contohnya kayak gitu prosesnya. Oh wow, oke. Terus kalau di sana gimana Mbak partisipasi anak mudanya gitu-gitu? Nah ini yang menurutku cukup bagus ya. Jadi anak muda di sana itu cenderung punya kecenderungan ideologis ke satu partai tertentu. Oh iya. Yang People Party itu. Iqbal mau bilang partai ID-nya bagus buat orang muda gitu. Itu. Di Bangkok itu menang rata People Party. Di Bangkok itu menang. Dan di daerah-daerah yang memang punya banyak universitas itu juga menangnya lebih banyak di People Party. Aku contoh, jadi kemarin itu aku kan mantau di 2 provinsi ya di Thailand. Ada dua provinsi ini juga mewakili 2 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah provinsi yang rural dan juga provinsi yang urban. Nah, yang rural itu namanya Mahasarkham, yang urban ini namanya Khon Kaen. Dua ini yang akhirnya aku punya 2 perspektif yang beda banget gimana proses pemilu di 2 daerah yang menurut latar belakang juga beda prosesnya. Nah, ketika di Mahasarkham, karena itu daerah rural, lebih banyak mereka pertama secara prosesnya, hype-nya itu nggak terlalu kerasa. Dan warga kayaknya udahlah, saya udah tahu mau milihnya siapa, saya udah ya udah terserah dengan yang lain gitu ya. Karena mereka kebanyakan kalangan petani. Kebanyakan milih kalau nggak Petai, Bungtai. Ya Petai tadi yang Red Party, atau ya udah mereka paling milihnya Bunjaitai. Tapi lucunya kalau orang milih Bunjaitai itu nggak terlalu sepede orang milih Petai atau People Party. Jadi kalau orang yang milih Petai atau People Party, mereka akan bilang aja gitu. Kayak saya punya kecenderungan untuk milihnya Petai. Saya punya kecenderungan untuk milihnya People Party. Bahkan kita nggak nanya, karena mereka ngomong sendiri. Tapi aku jarang nemu tuh yang kayak saya milih Bunjaitai, itu jarang. Nah, terus satu lagi itu di Khon Kaen. Khon Kaen ini daerah urban dan banyak kampus. Salah satunya yang paling besar itu Khon Kaen University, KKU. Nah, di sana itu gerakannya justru banyak digerakin oleh teman-teman anak muda. Salah satunya tentang sosialisasi referendum. Jadi kan nggak semua partai politik setuju dengan referendum. Nah, di satu sisi ini juga ada teman-teman WeWatch ya. Mereka nyampein, kita ada kecurigaan bahwa referendum ini sengaja tidak terlalu dipersiapkan dan disosialisasikan dengan baik. Nah, aku bahkan nyampein satu fakta yang agak menariknya itu, 2 ketua KPU yang ku ketemuin di provinsi Mahasarkham dan Khon Kaen itu sama-sama orang militer dari Navy. Oke. Jadi KPU-nya di sana tuh gimana tuh? Mungkin militer gitu. Pensiunan militer. Ya. Sipil, tapi background-nya militer. Atau militer yang ditugasin sehingga dia ngelepas atribut militer. Kenapa itu tebakannya, itu kata translatornya, karena aku awalnya nggak tahu seragam militer di sana kayak gimana. Terus dia bilang habis keluar dari kantor KPU, kamu lihat gak tadi di kantor itu ada seragam? Itu seragam apa? Aku kira seragam PNS. Karena seragam PNS, bahkan seragam petugas KPU mereka itu agak militer banget. Seragam petugas KPU-nya itu mirip banget sama seragam PNS di Indo. Yang warna coklat tahu kan? Ada ininya. Terus dia bilang itu seragam angkatan laut.
Terus pas kita ke konven juga sama, Hmm. ada seragam itu juga tuh. Dan wali kota mereka kan juga ditunjuk ya, mereka nggak milih sendiri kecuali di Bangkok. Di Bangkok baru pemilihan kepala daerah. Kalau di sana, kalau yang lain daerah provinsi lain tuh ditunjuk. Nah itu kebanyakan juga orang militer. Jadi kecenderungannya arahnya ke arah sana tuh, Oke. pilihan-pilihannya gitu ya. Dan itu dianggapnya KPU-nya sendiri itu kayak namanya ACT di sana, Election Commission misalnya of Thailand. Mereka tuh kayak seolah-olah kata si Wiwatch nggak terlalu mau sosialisasiin referendum itu dengan maksimal. Nah itu yang ngedorong ada teman-teman fakultas hukumnya Konken University. Mereka itu dibantu sama salah satu inisiatif sipil juga, namanya ILO. ILO ini ya kayak NGO juga tapi di sektor hukum dan kebijakan negara gitu ya. Mereka bantu untuk support teman-teman mahasiswa di sana. Ayo digerakin kita ngomongin tentang referendum. Mereka bikin komik sosialisasi referendum. Mereka bikin booth sosialisasi tentang referendum di semua tempat kampanyenya partai politik. Mereka menyasar ke sana sini. Nah itu dari berbagai kalangan. Jadi partisipasinya bagus banget. Menurutku bagus banget, bahkan boleh dibilang lebih dari Indonesia. Karena anak mudanya justru yang akhirnya lebih vokal untuk ngomong bahwa ini loh ada yang salah di negara ini dan ini loh yang perlu dibenerin. Kalau misalkan ini kan dua ya, election sama referendum ya. Nah itu karena ada dua acara yang besar itu, gimana di sosmednya, apakah ada disinformasi gitu dan ya gimana di sana? Nah itu yang kemarin juga jadi salah satu catatannya Fail, bahwa ada dugaan ada tadi disinformasi yang banyak dan itu juga sempat disampaikan sama teman-teman Wiwatch, khususnya informasi tentang referendum sih. Oh malah lebih banyak ke situnya ya? Oh. Karena kalau misalkan yang pemilu kan mereka juga baru ngerasain pemilu tuh 2023 ya, jadi masih cukup fresh ingatannya gitu. Okay. Tapi kalau yang karena itu ketika dimasukin ke satu hari yang sama itu yang bikin orang agak bingung. Ditambah tuh kritik paling keras itu karena salah satunya kenapa referendum? Kan referendum itu kan di satu hari hari. Kan orang yang ikut advance voting ini, kenapa mereka ikut advance voting jadinya kan? Karena kan mereka kalau mau ikut referendum harus di hari H. Itu yang dianggap takutnya menurunkan turnout dari si referendum. Meskipun in the resultnya ya cukup bagus sih tingkat turnout dari pemilih. Cuma memang kayaknya masih bisa dimaksimalkan. Meskipun ada gap turnout antara pemilunya dengan referendum tuh gap, padahal di hari yang sama. Karena gitu. Tadi ada masa-masa termasuk orang bisa milih pemilu di hari sebelumnya, di beberapa hari sebelumnya, tapi nggak bisa milih referendum di daerah lain. Kalau yang advance voting itu buat yang masih ada di Thailand atau yang di luar Thailand gitu? Itu juga? Ya, gitu. Oh. Tapi lebih diprioritaskan dengan yang ada di Thailand. Dan itu, nah, yang aku agak cukup ngelihatnya bagus sebenarnya manajemen secara tata kelola pemilunya ya, persiapan logistiknya, kemudian pengarahan dan sebagainya itu cukup bagus. Tapi yang minusnya itu di bagian pemahaman petugas tentang proses, termasuk cara penghitungan itu mereka cukup agak tidak terbiasa atau kurang paham secara teknis. Cuma kalau misalnya secara logistiknya, kemudian contoh ya pas advance voting itu, jadi mereka bikin tuh satu tempat itu yang orang itu datang ke situ bisa langsung milih di berbagai provinsi, tapi dibedain bilik-biliknya. Di bilik satu daerah mana, bikin daerah mana dengan nomor kodenya ya kan. Thailand tuh kayak negara yang suka buat angka, banyak banget angka-angka di sana tuh. Jadi orang harus melihat dan menghafal kode angkanya. Oh saya angkanya distriknya di sini, biliknya nomor di sini. Dan partai politik yang ikut pemilu kan banyak banget. Dan karena sistemnya adalah MMM dengan varian first past the post salah satunya, ya angkanya tuh dijejer semuanya kan. Iya banyak banget ya. Partai politik yang ikut pemilu kan 60. Ini bisa yang sistem distriknya orang bisa ikut. Enggak harus lewat parpol yang mencalonkan orang. Oke. Jadi partai politik yang nggak ada independennya ya? Nggak ada independen. Nggak boleh. Tetap harus partai politik. 60 partai politik yang jadi peserta pemilu kemarin. Nah partai politik
itu nggak boleh cuma ikut di party list. Kalau dia mau ikut di party list dia harus naruh juga di candidate list. Nah, yang candidate list itu nggak boleh independen juga atau? Nggak boleh. Oh, semuanya. Semua harus parpol. Semua harus tetap orang parpol, tapi ada di varian kandidat, ada di varian list partai. Oke. Nah, itu banyak banget kandidatnya ribuan. Iya ya. Itu surat suaranya besar banget dong. Enggak, kecil, HPS. Oh. Dia hitam putih. Jadi tinggal Berwarna. Berwarna. Yang tadi ada warna hijau, Oh. warna pink. Kalau yang Bukan, warna itu maksudnya warna pink. buat pesertanya itu tetap ada logo warnanya. Partainya itu ada Enggak, angka. angka. Oh. Nah, itu Oh. misal Anissa dari partai mana misalkan. Hmm. Itu nggak ditampilin tuh logo partainya Anissa, tapi angkanya. Angkanya angka selamanya atau di pemilu saat di itu pemilu aja? Oh. Jadi misalnya dia juga nggak ditulis di situ bahwa Anissa dari partai ini, enggak. Nah, gimana cara tahu Anissa tuh nomornya berapa, terus dia berasal dari partai mana? Jadi di setiap sebelum masuk TPS ada papan gitu, papan informasi lah. Oh, oke. Jadi orang kalau misalnya mau milih, misalnya aku mau milih Anissa nih, aku harus inget dia angkanya berapa ya, dan aku harus tahu sebelumnya kalau dia dari partai mana. Makanya gue lihat tadi Thailand itu negara yang kayaknya cukup suka dengan angka-angka, karena banyak banget angkanya di sana. Oke. Best practice-nya Best practice-nya. yang kayaknya bagus diterapin di Indonesia gitu. Thailand itu negara yang unik karena dia pernah menjalankan paling minimal dua model sistem pemilu campuran yang berbeda. Dia pernah MMP. Dia pernah MMP, tapi diubah itu sama junta militer, diubah jadi MMM. Oke. Karena ketika MMP Mix member militer. Bisa. Terus jadi mereka tuh bisa melakukan proses pemilu yang kompleks, tapi masih bisa warganya juga bisa untuk menyesuaikan itu sebetulnya. Cuma minusnya militer jangan kebanyakan di ruang sipil lah. Oh iya. Kayaknya itu jadi best lesson yang bagus di banyak tempat. Jadi buruknya Thailand itu jadi best practice untuk ngingetin. Iya. Militer jangan Aku nggak bilang buruknya Thailand. Mungkin itu kultur sosial negara yang berbeda gitu kan. Tapi hematku dengan bagaimana pemerintahan demokratisnya itu berkali-kali bubar, itu kan bikin negara juga nggak stabil. Dan juga oleh militer juga gitu ya. Iqbal dicariinnya sama militer Thailand. Nah, hal itu yang menurutku kayak militer jangan terlalu banyak di ruang-ruang sipil sih. Itu jadi pembelajaran sih di Indonesia. Kalau best Rapat practice, undang-undangnya juga jangan di ruang sipil lah, jangan di hotel. Nggak perlu ada lah. nah kalau itu urusan teman-teman yang lain. Walaupun kita tetap support perjuangan teman-teman. Tapi best practice secara pelaksanaan bukan desain pemilunya ya. Maksudku desain secara manajerial. Kayak tadi itu mereka bisa ngebuat aku senang dengan konsep advance voting itu kalau bisa diterapin di Indo. Iya. Nah, karena kita nggak ada referendum yang dari teman-teman milih ya. Yang pertama itu advance votingnya menurutku itu bagus deh buat banyak teman perantau dan lain sebagainya, itu bisa kita terapin. Terus yang kedua, karena mereka pernah melakukan MMP, harusnya MMP itu bisa kita pelajarin juga. Untuk bisa nggak ya kalau kita coba juga. Terus yang ketiga itu, aku lupa tadi itu ada yang bagus. Inisiatif anak mudanya itu menurutku patut kita pelajari sih. Dan keberpihakan orang terhadap partai politik itu bisa jelas terlihat. Menurutku itu juga bagus kalau di Indonesia bisa mencapai di titik itu. Party ID-nya ya. ID-nya. Meskipun yang terakhir, jangan biarin militer banyak hidup di ruang sipil, apalagi jadi ketua KPU. Itu aneh banget soalnya menurutku. Kita baru ketua Banser ya, jadi. Ketua Banser tuh bukan? Oke. Di crop sebelah sini aja. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kak Iqbal, selama di Thailand tuh kesannya seperti apa, seru-serunya kayak gimana di sana? Aku belajar menjadi manusia yang lebih mau menggali multi perspektif. Karena ketika kemarin itu kan ada checklistnya kan, nah, aku ketemu dengan banyak orang, banyak preferensi orang juga, banyak jenis-jenis orang gitu ya, dan melihat juga bagaimana pemilu yang bagus itu gimana. Bahkan
Ada satu yang gue suka, pejabat politik sana itu nggak sesombong di kita. Oh iya. Jadi kemarin itu salah satu orang yang ketemuin itu, karena aku harus wawancara parpol. Awalnya aku mau ketemu ada dia salah satu petinggi Petai Party yang kebetulan lagi maju di Masarakam, di provinsi Masarakam. Nah, ternyata orangnya nggak ada di base camp itu, tinggal masuk doang gitu, masuk ngomong kita dari mana dan sebagainya, ngasih brosur gitu ya, unveil. Ternyata nggak ada anaknya nih. Yang ada adalah bapaknya. Bapaknya adalah mantan Menteri Pertahanan Thailand. Di masa yang sama dengan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan juga. Oh, oke. Dia temannya Pak Prabowo. Iya. Keren. Dia nanya kan, dari mana? Indo, gini-gini. Oh iya, saya temannya Prabowo, gini-gini. Ayo kita ngobrol di dalam, langsung ngobrol. Bener langsung ngobrol kita. Ngobrol. Terus dia ngasih tahu ya, dia ngomongin, termasuk dia ngomongin tentang politik uang dan sebagainya. Dan cukup jujur sih, dia bilang, saya nggak bisa jamin sih partai politik saya sendiri nggak main politik uang, dia bilang. Tapi yang saya yakin ada satu partai politik lain yang memang main uangnya sangat-sangat terlihat, dia ngomong gitu. Ya masih jadi adu nasib sih sebenarnya. Tapi cukup oke lah, dia ngejelasin juga, saya ngejelasin konteksnya. Dan kenapa aku bilang humble? Ya karena dia nggak ini sih, bukan yang karena dia mantan Menteri Pertahanan yang sekelas menteri ya. Terus kayak temennya Pak Prabowo gitu ya. Temennya Pak Prabowo gitu. Nggak boleh wawancara sama saya, enggak. Tapi dia welcome aja gitu. Yang nggak welcome ada satu orang, aku nggak mau nyebutin nama partainya, tapi dia salah satu dari partai yang cukup berkuasa juga, yang tadi aku sebutin dari 3 itu. Itu masuk ke tempat dia, kayak masuk ke markas gangster. Terus semua orang langsung ngeliatin, terus mukanya galak-galak semua gitu. Akhirnya kita nggak jadi masuk, kita muter doang van Antrel tuh yang warna putih itu, cuma muter, nggak jadilah, kita keluar aja. Karena dilatih. Iya. Meskipun nggak diusir langsung. Dan terakhir itu yang paling berkesan itu ada salah satu orang kandidat dari salah satu partai juga yang aku nggak mau nyebutin, tapi gaya kampanye bagus banget. Aku baru mungkin tak kali ya, kalau aku nggak tahu, mungkin di Indonesia pernah ada tapi aku belum pernah lihat. Tapi itu pernah kali di hidupku aku melihat orang kampanye, mau berapapun jumlah orang yang datang terserah, yang penting dia benar-benar ke pelosok desa. Itu dia kampanye aku ikutin tuh, kalau aku intilin dari belakang. Dia nggak bawa sembako, dia nggak bawa duit, nggak ngasih duit, dia nggak ngasih apa-apa. Dia udah datang, nggak bikin tenda besar dan sebagainya, bentuknya kayak town hall. Jadi dia bilang gini kan kalau di Thailand tuh ada kayak mobil-mobil yang suaranya kampanye gitu ya, kayak, bukan horek ya, nggak kayak horek sih, tapi kayak callback ada sound system gitu. Dia bilang gitu sambil diri di situ, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak bisa ngasih apapun, tapi kalau kalian mau dengar gagasan saya, ayo yuk kita ngobrol. Ayo ngobrol gitu di tengah jalan gitu, jalan yang agak kosong, dia diri di tengah, megang mic gitu. Makin lama tuh warga-warga pada datang, satu, agak lama datangnya, tapi lama-lama bertambah. Terus mulai banyak, terus akhirnya ngobrol melingkar. Terus dia nanyain salah satu orang di sana, apa keluh kesahnya, apa itu, ngobrol. Dia sampai pulang nggak ngasih apapun. Tim CS juga nggak ngasih apapun. Jadi aku kaget posisi, aku sampai ngerenung, aku sampai ngomong ke interpreter, ini pengalaman pertama saya ya melihat ada orang kampanye nggak bawa apapun, nggak ngasih apapun, tapi orang mau datang berduyun-duyun dan akhirnya rame. Petahana dia? Enggak. Dia nggak bertahan, tapi salah satu partai dari 3 partai besar tadi. Dan yang datang dari semua kalangan, orang tua, anak muda, itu datang. Itu di Masarakam waktu itu. Wow. Berarti dia kemungkinan dia di ini ya, kandidat listnya ya? Iya, dia lewat konstituensi konstituensi kandidat list. Dia sebenarnya menang. Menang kedua. Walaupun cara-caranya yang murah banget kayak tadi, dia bisa ngambil di konstituensi dia suara urut nomor 2 terbesar. Dan dia lagi menggugat proses yang pertama itu, yang pertama yang menang dari Bung Jaitai. Dia yang menggugat yang dari Bung Jaitai ini karena dianggap main politik uang. Terus abis dia menggugat itu, dia juga kena gugatan karena dianggapnya dia adalah pelaku pelecehan seksual. Serius? Dia dikenain lagi gugatan itu. Jadi dia gugat orang main politik uang, dikenain juga gugatan yang sama. Wow. Oke. Kalau kandidat list emang gitu sih ininya. Didorongnya konfliknya kuat ya, bahkan bisa menjurus ke personal ya. Betul. Oke.
Ya mungkin itu ya dari pemantauan Thailand kali ini. Yang ada-ada aja. Semoga nanti kita dapat kesempatan lagi untuk memantau pemilu di negara-negara lain. Dan nanti kalau misalkan ada teman-teman kita yang jadi pemantau, kita undang lagi ke Beranda Rumah Pemilu gitu ya Mas Cecep ya. Pemilu Trump. Berarti bukan Anfrel itu ya. A-nya Amerika bukan Asia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe YouTube Rumah Pemilu. Sampai jumpa.